Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan milenial berprestasi. Kali ini bersama saya Meristiana, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya lagi nggak sendirian, saya ditemenin bersama Ibu Muyasaroh, SPDI MPDI selaku Dekan FAI Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah, kabar dari Bu Muya sendiri sehat, kabar saya juga sehat. Semoga kabar teman-teman yang ada di rumah tetap jaga kesehatan karena mengingat pandemi masih belum berakhir dan cuaca di kota Gresik juga masih kurang itu ya Bu, kurang stabil karena ya, pagi hari tadi mendung, terus kemudian siang hari panas banget gitu. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Bersama Ibu Muyas, teman-teman akan belajar mengetahui pengetahuan dan juga wawasan mengenai makna Isra Mi'raj di era milenial. Begitu ya Bu? Iya, tentunya nanti kita akan membahas terkait dengan memaknai Isra Mi'raj dalam artian pada masa milenial atau pada generasi milenial yang notabene sekarang menjadi generasi yang serba wow dalam artian segala sesuatunya berbasis teknologi. Kita ketahui biasanya pada peristiwa Isra Mi'raj ini kita sebagai umat muslim merayakannya Bu. Biasanya berkumpul di masjid untuk merayakan perayaan Isra Mi'raj, itu juga untuk pelajar berkumpul di sekolahan untuk mempelajari makna dan hikmah dari Isra Mi'raj ini. Karena pandemi masih belum berakhir, jadinya kegiatan yang ada di luar tetap dibatasi dan akhirnya teman-teman kegiatan-kegiatan untuk merayakan Isra Mi'raj ini terbatas juga. Dan hari ini kesempatan buat teman-teman untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Betul begitu ya Bu? Oh, sangat betul sekali. Boleh diceritakan Ibu Muyas seperti apa Isra Mi'raj itu dan bagaimana awal mula terjadinya Isra Mi'raj ini Bu kepada teman-teman? Oke, teman-teman milenial yang mengikuti acara IG daripada Unmu Gresik, akan saya jelaskan sedikit terkait dengan Isra Mi'raj. Tentunya teman-teman milenial sudah tahu di berbagai lembaga pendidikan baik di sekolah maupun di masjid-masjid, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus tahu bahwasanya sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan atau kita sebut dengan istilah Amul Huzn. Ya Mbak ya, Amul Huzn. Apa itu tahun kesedihan? Sebelum adanya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan kematian istrinya yang tercinta Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Setelah itu ada Abu Thalib, pamannya, meskipun dia seorang kafir tetapi selalu melindungi Rasulullah dalam beraktivitas, itu pun meninggal dunia. Sehingga pada tahun itu sungguh kesedihan yang amat sedih yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ setelah terjadi peristiwa itu Allah memberikan mukjizat yang menyenangkan kepada Nabi Muhammad berupa Isra Mi'raj. Apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu? Kalau kita tahu secara bahasa itu kan dari bahasa Arab ya Mbak ya? Iya betul. Jadi Isra Mi'raj itu ada Isra itu adalah berjalan, Mi'raj itu naik. Jadi di dalam Isra Mi'raj itu nanti ada aktivitas perjalanan dan juga naik. Berarti ada hubungan vertikal dan juga horizontal. Benar. Teman-teman milenial, sehingga dengan adanya Amul Huzn atau hari kesedihan itu, maka Allah memberikan mukjizat berupa Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ditemani oleh malaikat Jibril pada waktu itu dengan menaiki buraq. Buraq itu adalah binatang yang dikhususkan untuk menjemput Rasulullah untuk melakukan Isra dan Mi'raj ya pada waktu itu. Jadi sebelum beliau menuju ke
Masjidil Aqsa di dalam perjalanan, dalam hadis saya baca di Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ada 3 tempat yang dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Mi'raj itu. Yang pertama adalah tempat kota At-Thaibah. At-Thaibah itu ternyata Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, di situ malaikat Jibril menyuruh untuk Rasulullah, wahai Rasulullah, sholatlah, turunlah dan sholatlah. Akhirnya sholat di Madinah Al-Munawwarah. Tahukah tempat ini wahai Rasulullah? Tidak tahu saya. Ini tempat apa? Disinilah engkau nantinya akan berhijrah. Jadi di situ diberitahukan bahwasanya di Madinah Al-Munawwarah disitulah tempat akan hijrahnya Rasulullah. Selanjutnya melakukan perjalanan lagi dan bertemulah berada di Bukit Tursina. Jadi berhenti di Bukit Tursina, kemudian sholat di dalamnya situ. Sholat di Bukit Tursina. Nah, setelah sholat di Bukit Tursina tersebut, ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah wahai Rasulullah ini di mana? Ya saya tidak tahu kan ya. Saya disuruh sholat di sini. Nah, inilah ada Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana bukit itu adalah bukit ketika Nabi Musa mendapatkan mukjizat atau mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi di situ di bukit itulah Nabi Musa itu bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukit yang memang benar-benar sangat bukit yang bahkan masuk di dalam Al-Qur'an kan, Bukit Tursina itu. Nah, selanjutnya melakukan perjalanan lagi ke ada istilah di Palestina itu Bethlehem. Bethlehem itu ternyata tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi di kota Bethlehem yang ada di bagian Palestina itu Nabi Isa dilahirkan. Disitulah Nabi Muhammad SAW disuruh untuk sholat 2 rakaat sehingga kemudian masuklah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu yang sekarang berada di Palestina itu ya, yang berada di Palestina itu kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Dan di situ Nabi Muhammad sebagai imam para nabi kemudian keluar dari tempat persolatannya beliau. Malaikat Jibril membawa 2 tempat, 2 barang. Yang pertama itu berisi khomer, yang kedua berisi laban. Khomer itu adalah minuman keras, laban itu adalah susu. Ketika disuruh memilih, wahai Rasulullah, mana yang engkau minum? Rasulullah, saya minum susu. Maka diminumlah Rasulullah. Thayyib, kata malaikat Jibril waktu itu, adalah baik, karena dengan susu tersebut nanti kamu akan menjadi fitrah, suci. Akhirnya Isra-nya sudah mulai, kemudian Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, di situ dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Teman-teman juga ya. Ceritanya cukup menarik. Saya juga baru tahu ini ternyata perjalanan dari Isra sendiri itu sangatlah panjang, walaupun kita sebagai manusia tidak sampai menyangka ya Bu ya, tidak bisa sampai masuk akal gitu loh ya, karena padahal itu mukjizat itu. Nah, itu termasuk mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman milenial, kita lanjutkan untuk perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW. Oke, teman-teman semuanya, generasi milenial dimanapun teman-teman berada, kita melanjutkan terkait dengan perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi ketika Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Jadi naik itu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril itu melewati beberapa lapisan daripada langit itu sendiri. Jadi yang pertama Rasulullah naik ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam bersama malaikat Jibril tentunya. Selanjutnya kemudian naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Jadi di situ ada Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Dilanjutkan setelah ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga. Jadi ke langit yang ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dilanjutkan ke langit yang keempat,
di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, kemudian naik lagi ke langit ke-6, di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan sampailah ke langit yang ke-7. Jadi di langit yang ke-7 itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Teman-teman semuanya tahu apa itu Baitul Ma'mur? Nah, Ada yang tahu? selanjutnya Baitul Ma'mur itu adalah tempat beribadahnya para malaikat. Di hadis itu dijelaskan setiap harinya ada 70.000 malaikat yang di situ mereka beribadah kepada Allah. Dan disitulah Nabi Ibrahim bersandar. Sampai situ Nabi Ibrahim, engkau diutus untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diperintahkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Sampai disitulah malaikat Jibril bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk naik ke arsy-Nya Allah, ke Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril tidak mampu karena sudah tidak ditintahkan untuk naik lagi oleh Allah. Yang naik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah tragedi yang sangat luar biasa, mukjizat yang luar biasa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah menemui ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara langsung. Jadi Nabi itu menemui Allah secara langsung dan mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nah, jadi bagaimana kita sebagai generasi milenial, bayangkan kalau itu terjadi, kemudian diperintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kaumnya seperti kita umatnya, tentunya pasti berkeluh kesah ya, karena 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad menerima perintah tersebut, kemudian turun hingga sampailah bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa tadi berada di langit ke-6. Jadi Nabi Musa berada di langit ke-6. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan umatmu? Saya diperintahkan untuk sholat sehari berapa? Dalam sehari semalam 50 kali. Wah, kemudian Nabi Musa menjelaskan, sungguh berat dan tidak akan mampu umatmu wahai Muhammad. Naiklah ke atas lagi dan minta keringanan. Nah, di sini ini benar-benar mukjizat yang sangat luar biasa, bagaimana Nabi Muhammad menerima pendapat dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi, oh iya terlalu berat, nanti tidak mampu. Akhirnya bertemu sama Allah, kembali ke Sidratul Muntaha. Jadi tidak mampu, dengan alasan umatku tidak akan mampu. Ya Allah, akhirnya Allah menguranginya menjadi 45 dengan mengurangi 5 kali. Akhirnya turun lagi, bertemu Nabi Musa lagi. Wahai Muhammad, berapa keringan yang engkau dapat? Yang didapat berapa? 5. Jadi 45 kali sehari semalam. Masih tidak mampu wahai Muhammad umatmu. Kamu tidak akan berdaya melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Diminta, wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian dikurangi 5 lagi oleh Allah. Ya, 40 dalam sehari semalam. Itu berlangsung terus sampai tinggal 5. Jadi apa? Dilakukan terus minta keringanan karena umatnya, karena sayangnya terhadap umatnya, dan perintah Allah itu adalah perintah yang wajib dilakukan. Maka di situ dengan adanya Nabi Musa itu, kemudian pertimbangan Nabi Musa itu akhirnya menuju Allah lagi untuk minta keringanan terus sampai tinggal 5 dalam sehari semalam. Ketika Nabi Musa bertemu Nabi Musa lagi, wahai Muhammad, Rasulullah, apa yang berapa yang kau dapatkan untuk melakukan sholat 5 waktu? Rasulullah menjawab, 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa itu pasti berat, mintalah keringanan lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Musa, aku sungguh malu, sudah malu terkait dengan meminta keringanan terus kepada Allah, padahal Allah itu sudah memberikan berbagai keringanan sehingga 50 menjadi
5. Ya, di situ. Jadi saya sudah malu karena sudah saking banyaknya ya untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah langsung yang Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah sholat 5 waktu, dan itu menjadi wajib hukumnya bagi umat Nabi Muhammad dan juga umatnya. Ya, kita semua ini generasi milenial ini kita termasuk umat daripada Nabi Muhammad, dan seharusnya kita menjaga dan berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sedikit kisah atau sedikit cerita yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, bahwasanya akan terjadi adanya Isra Mi'raj, ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dengan Al-Quran ayat Quran dengan hadis yang ada di beberapa buku-buku hadis, yakni diantaranya adalah Ibnu Katsir yang saya baca. Nah, di situ terjadinya Isra Mi'raj yang kemudian diberi beberapa pendapat ulama menyatakan kebenarannya, dan tanggal 27 Rajab ya kita meyakini bahwasanya terjadinya Isra Mi'raj itu, meskipun ya masih ada debatable-nya, masih ada hal-hal yang dipertanyakan, tapi alhamdulillah di Indonesia 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj ya. Itu sedikit ya pengetahuan terkait dengan Isra Mi'raj. Subhanallah, sesungguhnya Allah mempunyai kuasa yang jauh lebih besar ya Bu ya, untuk menciptakan kejadian-kejadian yang luar biasa ini di luar dari nalar manusia. Dalam waktu sehari semalam loh, sehari semalam Isra Mi'raj itu dapat terjadi. Ya, dan bukan sehari semalam ya, tapi semalam saja Isra Mi'raj itu terjadi perjalanan. Sungguh luar biasa teman-teman. Untuk kita ketahui Bu, sebelumnya Isra Mi'raj ini pada hari ini tahun ini terjadi pada wabah virus corona Bu. Iya, tentunya kita tahu semuanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia sekarang mengalami musibah dengan adanya wabah virus corona. Nah, kita sebagai milenial Bu, untuk ingin mendapatkan hikmah dari Isra Mi'raj ini, betul-betul ingin menunjukkan bahwasanya kita percaya pada kekuasaan Allah. Itu bagaimana Bu melihatnya dengan adanya wabah pandemi virus corona ini Bu? Oke, teman-teman milenial semuanya, tentunya kita sebagai umat Islam tidak boleh putus asa di jalan Allah ya. La tai'asu fi rohillah. Jadi kita tidak boleh berputus asa di jalan Allah. Kita sebagai generasi milenial tentunya kita harus bersabar. Kita harus positive thinking terhadap peristiwa atau musibah yang terjadi di lingkungan kita atau di Indonesia kali ini. Jadi intinya positive thinking itu kita melihat bahwasanya musibah ini dilihat dari perspektif ujian, karena dalam Al-Ankabut dijelaskan apakah ketika orang berkata bahwasanya kita sudah beriman tidak diuji? Oh bukan. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya diri kita beriman, tentulah Allah akan menguji keimanan seseorang ya. Jadi di situ. Jadi intinya wabah corona ini kita anggap sebagai ujian dari Allah. Oleh karena itu kita sebagai generasi milenial, bagaimana kita harus bersabar dan minta pertolongan oleh Allah dari bencana ini melalui bersabar dan sholat sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi kita meminta pertolongan Allah tentunya dengan sabar dan sholat. Seperti itu. Untuk yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi milenial dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Bu? Oke, teman-teman generasi milenial, tentunya saya yakin teman-teman selalu meningkatkan kualitas daripada intelektualitas dan juga humanitas dan juga spiritualitas. Jadi kalau kita meminjam istilah teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada 3 bidang garapan bagi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang pertama yakni humanitas.
bagaimana hablum minan nasnya itu baik. Selanjutnya yang kedua yakni intelektualitas. Bagaimana seorang generasi milenial harus terus meningkatkan intelektualitas, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga intelektualitas kita itu juga kita terus untuk mengasah, dalam artian selalu untuk ditingkatkan keilmuan kita. Dan yang ketiga yakni tentang spiritualitas, memaknai Isra Mi'raj dalam wabah corona ini. Dan untuk teman-teman milenial, tentunya Isra Mi'raj ini tidak hanya sekedar peringatan, karena peringatan terkait dengan perayaan dan lain sebagainya, tetapi di sini momen Isra Mi'raj dijadikan sebuah momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Sebagai generasi yang milenial harus menyeimbangkan terkait dengan iptek dan juga imtak kita. Jadi iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, imtak adalah ilmu dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi seimbang dan kita tidak pernah putus asa dalam kondisi apapun. Generasi milenial harus tetap semangat dan juga selalu optimis ya. Selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Saya rasa itu dari saya. Jadi pesan yang Ibu Muyas tadi disampaikan, yakni teman-teman tetap semangat dan optimis untuk menjalani kehidupan selanjutnya ya Bu. Iya, tentunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menunjukkan akhlak yang mulia, tentunya, dan menunjukkan sebagai muslim kita menjalankan tanggung jawab sosial Bu. Karena ini masih dalam masa pandemi, kita juga harus menjaga jarak, bukan karena bukan hanya dari kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan dari orang lain, untuk kebaikan kita bersama. Ya, betul sekali. Untuk teman-teman semuanya, sekian dari saya dan juga Ibu Muyas Saro. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bu Muyas dapat bermanfaat buat kita semuanya. Saya Meristiana, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Sekian, terima kasih.